listrik statis. Adapun alat yang digunakan adalah sisir plastik dan juga potongan kertas kecil. Yang pertama, kita sisir rambut kering dengan sisir plastik. Kemudian, sisir plastik yang sudah kita gunakan, kita letakkan di dekat potongan kertas. Kita lihat potongan-potongan kertas menempel pada sisir plastik. Kertas tertarik karena sisir menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Muatan pada listrik menginduksi muatan pada kertas sehingga terjadi gaya tarik listrik statis. Yang kedua, gaya magnet. Pertama, kita dekatkan magnet batang ke plastik dan dapat kita lihat plastik tidak tertarik pada magnet batang. Selanjutnya, benang jahit. Benang jahit tidak tertarik oleh magnet. Lanjut, seng. Seng tertarik oleh magnet. Potongan kertas. Potongan kertas tidak tertarik oleh magnet batang. Selanjutnya, jarum. Jarum tertarik pada magnet batang. Dan yang terakhir, aluminium. Dapat kita lihat, aluminium tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya, hasil pengamatan ini kita tulis di tabel pengamatan. Lalu yang ketiga, gaya gesek. Pertama, kita letakkan balok kayu di atas meja. Lalu kita letakkan neraca pegas pada balok kayu. Kemudian kita tarik perlahan dan amati skala pada neraca pegas. Sebelum benda bergerak, skala neraca pegas terletak pada angka 0. Kemudian saat akan bergerak, skala neraca pegas terletak pada skala 0,3. Kemudian kita tarik sampai balok bergerak. Saat bergerak, skala neraca pegas ini terletak di angka 0,2. Lalu yang keempat, gaya pegas. Pertama, kita gantungkan karet gelang pada statif. Lalu kita gantungkan sebuah beban dengan berat 20 gram, kemudian kita tarik beban ke bawah lalu dilepaskan. Ketika beban ditarik ke bawah, karet gelang memberikan gaya pemulih yang arahnya ke atas. Gaya ini muncul karena sifat elastisitas karet. Lalu yang kelima, gaya berat. Pertama, kita gantungkan karet gelang pada ujung statif. Lalu kita ukur panjang karet gelang mula-mula. Gantungkan beban yang pertama yang berukuran 20 gram, lalu kita ukur panjang karet yang telah digantung. Lalu selanjutnya kita gantungkan beban yang kedua dengan berat 40 gram, lalu kita ukur lagi panjang karetnya. Yang ketiga, kita tambah beban hingga menjadi 60 gram. Lalu kita ukur lagi panjang karet yang setelah kita tambah bebannya. Dan dilakukan percobaan ini hingga 5 kali percobaan. Panjang karet gelang bertambah karena semakin besar massa beban, semakin besar gaya berat yang bekerja. Gaya yang lebih besar menyebabkan tarikan lebih besar pada karet gelang sehingga panjangnya bertambah. Dan yang terakhir, perpaduan gaya. Pertama, kita letakkan balok kayu ringan di atas meja. Lalu kita hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas. Lalu kita lihat besar gaya pada masing-masing pegas. Dapat kita amati apabila dua gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena dua gaya bekerja saling berlawanan arah, sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Dari kegiatan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa setiap gaya memiliki ciri khas. Gaya listrik statis dapat menarik benda ringan, magnet menarik logam tertentu, gaya gesek menahan gerak benda, pegas memberikan gaya pemulih, gaya berat tergantung massa, dan perpaduan gaya menentukan resultan gaya. Semua percobaan menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi gerak benda.